Lagi-lagi Thomas Tuchel harus bersua dengan pemecatan dirinya. Total 20 bulan masa kepelatihan Thomas Tuchel di Chelsea dengan mempersembahkan 3 trofi bergengsi. Selain dipecat dari kursi pelatih, dirinya pun sudah beberapa kali didepak ketika baru memulai menjadi pemain sepak bola. Oke, berikut inilah perjalanan karir Thomas Tuchel yang mungkin akrab dengan pemberhentian sepihak, baik sebagai pemain maupun pelatih. Thomas Tuchel menimba ilmu sepak bola pertamanya di Krumbach, kampung halamannya di Jerman. Dengan dukungan ayahnya yang merupakan seorang pelatih muda sepak bola, Thomas Tuchel dengan sepenuh hati menerima keputusan menjadi pesepak bola profesional sebagai pilihan karir utamanya. Kecintaan Tuchel dengan sepak bola dimulainya pada tahun 1979, mendaftar ke tim lokal TSV Krumbach, bermain di tim lokalnya yang merupakan tempat di mana ayahnya melatih. Setelah bergabung dengan klub, Tuchel kemudian memulai karir sebagai gelandang, masih di bawah pengawasan ayahnya yang banyak berlatih bersamanya. Tuchel melanjutkan pengembangan karirnya di tahun 1988. Setahun berjalan, ia memiliki masa percobaan yang terbilang sukses dengan Akademi FC Augsburg. Tahun-tahun pertamanya bersama klub dianggap sebagai talenta yang menjanjikan. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan mulai memburuk bagi Tuchel. Dia tidak pernah muncul untuk tim utama dan penampilan inkonsisten membuatnya jarang tampil di klub. Pada saat ia berusia 19 tahun di tahun 1992, tahun di mana ia akan memulai karir profesional, Thomas Tuchel justru dilepas oleh klub. Ini adalah bencana bagi Thomas Tuchel dan keluarganya, karena ia gagal memulai karir sepak bola di FC Augsburg. Tuchel akhirnya pindah dengan klub Jerman lainnya, yaitu Stuttgart Kickers, yang memberinya kesempatan memulai awal karir profesional yang sangat dinanti-nantinya. Namun di Stuttgart Kickers pun karir Tuchel tak berlangsung lama, karena sebagian besar penampilannya kurang mengesankan. Dan setelah musim 1993-1994, klub pun menyerah padanya dan memutuskan untuk melepasnya. Tuchel kembali pindah setelah dilepas kedua kalinya. Ia menghadiri uji coba dan kembali diterima oleh klub lain, yaitu SSV WLM. Tuchel yang bahagia akhirnya melihat dirinya punya kesempatan untuk bangkit setelah periode-periode buruk di dua klub sebelumnya. Dia cukup lama menjadi andalan bagi klub selama 4 tahun sebelum tragedi lain datang lagi. Tuchel mendapat pukulan lagi dalam karirnya, kali ini bukan dengan penampilan buruk, tetapi ia mengalami cedera tulang rawan. Perjuangan Tuchel untuk memulihkan cederanya sia-sia. Cedera yang tidak kunjung pulih memaksa karir berhenti pada usia muda 25 tahun. Karirnya hanya 5 tahun sebagai pesepak bola profesional. Thomas Tuchel tidak membiarkan cederanya menghancurkan masa depannya. Selama pemulihan, ia mulai belajar ekonomi dan sepak bola antara tahun-tahun pahit 1998 hingga tahun 2000. Tuchel juga mulai mengambil kepelatihan. Setelah memperoleh gelar administrasi bisnis menyusul pensiun dininya, Tuchel menghubungi Ralf Rangnick, mantan pelatihnya di ULM, guna meminta satu kesempatan terakhir menghidupkan lagi karir sebagai pemain. Rangnick yang saat itu melatih Stuttgart dan memberikan Tuchel kesempatan. Sayangnya comeback itu hanya berjalan singkat karena cedera tulang rawan lututnya sudah kronis. Rangnick kemudian menyemangatinya untuk menekuni dunia kepelatihan, dan akhirnya Tuchel menerima posisi di Akademi Stuttgart. Menjelang abad baru, Tuchel merasa sudah waktunya untuk menggunakan sertifikat kepelatihannya. Ia memulai sebagai pelatih muda dengan klub Jerman VfB Stuttgart yang berjalan sukses. Memegang posisi pelatih muda selama 5 tahun, Thomas Tuchel membantu puluhan anak untuk berkembang. Ia bertanggung jawab untuk pengembangan pemain-pemain tim muda untuk masa depan. Sebut saja nama-nama seperti Mario Gomez serta Sami Khedira. Pada tahun 2005, ia kembali ke Augsburg, mantan klubnya yang pernah membuangnya. Dalam upaya menebus kesalahannya dulu, manajemen klub memutuskan untuk menjadikannya koordinator tim junior mereka. Setelah memegang posisi itu selama 3 tahun, ia kemudian ditunjuk sebagai manajer tim utama Augsburg 2. di mana dia bertahan selama setahun, sebelum akhirnya Mainz meliriknya sepeninggal Jurgen Klopp ke Borussia Dortmund. Di Mainz, Tuchel memenangkan Rheinland Junior Championship. Mainz yang baru kembali promosi ke Bundesliga, tantangan terbesar adalah mempertahankan Mainz di Bundesliga. Hal itu cukup sulit karena Tuchel mewarisi skuad seadanya untuk bersaing di Bundesliga. Terlebih ia juga diberi uang yang terbatas untuk belanja pemain. Tuchel kemudian membawa Mainz, klubnya yang tidak memiliki perlengkapan untuk mengalahkan Bayern Munchen di Allianz Arena. Ia memberi awal terbaik mereka dalam satu musim dan finish kelima di Bundesliga pada musim 2010-2011.
Di pada penampilan Tuchel di Mainz menarik perhatian klub-klub top Eropa, ia terpilih sebagai suksesor Jurgen Klopp di Borussia Dortmund yang telah mengundurkan diri karena Dortmund finish di peringkat ke-7. Pada musim 2014-2015, Tuchel mewujudkannya pada musim pertamanya. Dortmund finish sebagai runner-up, serta memangkas jarak 33 poin menjadi 10, meski mereka dikalahkan Bayern di final DFB Pokal melalui adu penalti. Hasil itu menunda keberhasilan Tuchel merebut gelar juara pertamanya. Di Liga Eropa, Dortmund mampu mengalahkan Tottenham dan Porto, sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Liverpool yang ditangani Jurgen Klopp. Selama di Dortmund, Tuchel berhasil menjuarai DFB Pokal pada musim 2016-2017. Banyak pemain-pemain muda di skuad Tuchel seperti Ousmane Dembele serta Christian Pulisic yang turut menghiasi skuadnya. Setelah finish kedua dan ketiga selama 2 musim, Tuchel meninggalkan Dortmund pada Mei 2017. Nasser Al-Khelaifi yang kepincut dan membawanya untuk menggantikan Unai Emery sebagai karikator PSG. PSG mengawali musim 2018-2019 dengan gemilang berkat 14 kemenangan beruntun di Ligue 1 serta memuncaki grup Liga Champions yang diikuti Liverpool dan Napoli. Thomas Tuchel sukses membuat para bintang dunia PSG seperti Kylian Mbappe, Neymar maupun Thiago Silva mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dominasi domestik berlanjut dan kali ini PSG mampu merengkuh gelar juara di kompetisi piala meski pandemi COVID-19 menghambat laju mereka awal Maret 2020 lalu. Saat sepak bola dimulai lagi, PSG mampu memenangi Coupe de France dan Coupe de la Ligue, sekaligus melengkapi semua treble karena Ligue 1 diselesaikan lebih awal dan ditentukan melalui hitungan poin per laga. Dampak pandemi awal musim 2020-2021 dan menjalani pramusim yang penuh serta ditambah lagi mereka kalah pada 2 laga pertama Ligue 1, meski kemudian mampu memenangi 8 laga beruntun, serta sekali lagi sukses menjuarai grup Liga Champions. Tuchel berpisah dengan PSG saat di posisi di urutan ketiga klasemen Liga, dan tengah rehat musim dingin. Mereka hanya berjarak 1 poin dari puncak klasemen. Total setelah menangani PSG, Thomas Tuchel berhasil meraih 2 Ligue 1, 1 Piala Prancis, 1 Liga Prancis, 1 Piala Liga Prancis, dan 2 Piala Super Prancis. Bersama Tuchel, PSG memiliki pencapaian terbaik di Liga Champions, di mana mereka berhasil lolos ke final. Namun sayang mereka harus takluk oleh raksasa Jerman, yaitu Bayern Munchen dengan skor 1-0. Gol sematawayang cetak oleh Kingsley Coman, yang merupakan mantan pemain PSG. Thomas Tuchel akhirnya ditunjuk sebagai manajer Chelsea menggantikan Frank Lampard pada 26 Januari 2021. Ketika itu Tuchel menekan kontrak berdurasi 18 bulan. Pria berusia 49 tahun telah memberikan trofi bergengsi untuk Chelsea seperti Liga Champions setelah mengalahkan Manchester City, juara Liga Super Eropa setelah mengalahkan Villarreal, dan juara Piala Dunia antar klub setelah mengalahkan Palmeiras di final. Artinya, selama kurun waktu 1,8 bulan di Stamford Bridge, Thomas Tuchel berhasil mempersembahkan 3 gelar. Hanya saja dia memang belum pernah menjuarai Premier League, Piala FA, dan Piala Liga Inggris. Piala FA dan Piala Liga Inggris nyaris ia dapatkan musim 2021-2022 lalu. Namun Chelsea kalah 2 kali di final oleh Liverpool. Chelsea pun harus mengakhiri kerjasamanya dengan pelatih asal Jerman itu. Pasalnya Tuchel hanya memberikan Chelsea 3 kemenangan dari total 7 pertandingan yang ia telah lakoni. Dan tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk pembelian pemain musim panas ini. Nah, itu adalah perjalanan panjang Thomas Tuchel sejak menimba ilmu sepak bola hingga menjadi seorang pelatih. Sangat mungkin perjalanan dan prestasinya masih akan bertambah, karena cepat atau lambat ia akan melatih lagi demi mengukir sejarah baru bagi dirinya. Thanks buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan nantikan untuk video-video kisah sepak bola seperti ini lagi. See you.